Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Abi Hanif dan juga Umida selaku pengasuh pesantren Super Kembali dan Fida, dan juga pada awal bersama Mila Ning Zara, dan juga pada Ning Ria, dan juga kepada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga kepada teman-teman, dan tidak lupa juga kepada teman-teman orang tua saya, orang tua saya dan juga teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang zakat, tambak, dan hasil laut yang bagian pertama atau part 1. So ya kok ke bawah. Nah jadi tambak. Apa sih tambak? Nah, tambak tuh nama lainnya tuh adalah empang atau pengempang di Sulawesi Selatan. Nah, jadi hasil dari empang. Nah, jadi empang tuh awalnya tuh atau tambak. Nah, jadi dia tuh kayak usaha gitu loh buat para peternak ini, ikan-ikan ini di rawa-rawa kayak gitu. Mungkin di daerah dulunya itu rawa-rawa sport gitu. Nah, hasilnya itu ada ikan, ada udang sama kepiting. Nah, tapi di sini yang dibahas adalah udang windu sama ikan bandeng. Nah, kenapa? Soalnya di Indonesia tuh hasil tambaknya tuh kebanyakan tuh itu. Nah, udang windu. Nah, dia itu memiliki nama latin Paneus monodon, atau nama internasionalnya itu tiger prawn. Nah, ya. Lalu selain udang windu, nah dia itu ada 5. Ada udang kembang, ada udang putih, ada udang jari, ada udang wur sama udang belang. Nah, yang kedua itu ada bandeng. Nah, bandeng tuh dari kata canos dan dia itu berasal dari keluarga Canidae. Nah, habis itu bandeng itu ada bandeng jantan atau payus. Nah, nama latinnya itu ada Elopsidae hawaiiensis dari keluarga Elopsidae. Lalu ada bandeng selurut, dia itu nama latinnya ada Abula pulpes atau itu dari keluarga Abulidae. Nah, masalahnya, kalau semua orang mau bikin tambak, nah dia tuh harus pandai-pandai menyusun program kerja secara pengolahan tanahnya, mulai dari pengeringan, pembersihan dari ikan-ikan busuk, habis itu mengontrol tanggul supaya nggak jebol, habis itu pengisian airnya. Nah, lalu juga pemberantasan hama, dan juga kalau semua dia mau budidaya si ikan bandeng sama udang widu. Nah, jadi dia tuh melakukan metode yaitu stick manipulation, atau dia tuh kayak menyampur antara benih kecil sama benih besar. Nah, jadi di saat benih kecilnya itu jadi satu empang tuh ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, takut saya. Nah, di empang itu si udang kecil-kecil tuh benihnya itu dimasukin. Nah, pas dia udah rada gede, dimasukin lagi. Pokoknya di stick manipulation itu dicampur antara benih kecil sama benih besar. Terus yang kedua itu ada hasil laut. Nah, hasil laut itu dari istilah bahasa Arab itu ada hasyaishul bahri, atau nama latinnya dari seaweed atau dari rumput laut itu ada hasil laut itu ada 2, ada rumput laut sama mutiara. Nah, di sini kita bahas sebenarnya itu ada 3, ada ikan juga, tapi di sini kita membahas cuma rumput laut sama si mutiara. Nah, kalau rumput laut nama bahasa Arab itu ada hasyaishul bahri, atau bahasa latinnya itu ada alga. Nah, cara pengembangbiakannya, nah jadi si rumput laut ini kan dapat berkembang biak secara 2, yaitu ada vegetatif sama generatif. Nah, kalau sama vegetatif, nah dia tuh vegetatif itu habis itu kalau vegetatif, nah dia itu kalau vegetatif dia tuh gak kawin. Nah, tapi kalau generatif tuh kawin antara sel jantan dan juga sel betina. Nah, tapi kalau manusia tuh ada habis itu kalau pengembangbiakannya tuh ada 3 metode. Ada metode dasar, metode lepas dasar, dan juga metode apung. Nah, jadi lalu jadi metode si seaweednya, jadi dia tuh ditanam dulu kan, habis itu tunggu 2-4 bulan. Nah, habis itu setelah 2-4 bulan, nah dia tuh dapat dipanen. Nah, cara panennya tuh kan dia tuh kan bercabang-cabang gitu kan. Nah, itu diambil cabang-cabang yang besar, habis itu pas cabangnya diambil, ntar dia tuh bakal tumbuh sendiri. Nah, pokoknya kayak gitu. Habis itu yang kedua itu ada pearl atau mutiara. Nah, mutiara itu bahasa Arabnya dia tuh diambil dari kata arrojan yang bentuk jamaknya itu adalah marjan. Lalu si siput atau si kerangnya itu adalah sodafatu, bentuk jamaknya itu ada sodafiatun. Nah, sodafiatun. Nah, lalu si mutiara dia tuh dibagi menjadi 3. Ada mutiara yang paling besar.
Nah dia tuh panjangnya itu ada 30 cm, beratnya 10 kg. Nah dia tuh hidup di laut Indonesia, di Laut Merah, sama ya India sama Sri Lanka maksud saya. Besok yang kedua tuh ada yang dia tuh ukurannya tuh sedang. Nah panjangnya itu 12 cm, lalu beratnya itu ada 2 kg. Nah dia tuh hidup di daerah tropis seperti Laut Merah, seperti di Laut Merah sama Teluk Persia. Lalu yang terakhir tuh ada kerang mutiara yang dia tuh kecil. Ya, dia tuh hidup di laut, di perairan sebelah barat benua Australia. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.